Ini saya akan menjelaskan mengenai bahan baku utama yang saya pakai untuk membuat diagram alir ini. Bahan baku utama adalah untuk alasnya, yaitu terbuat dari styrofoam berwarna hitam. Saya menggunakan 2 buah styrofoam. Dan untuk bahan penunjangnya, untuk partikel-partikel kecil, untuk rincian dari diagramnya, saya juga ada yang menggunakan styrofoam, tutup dari bekas botol minuman. Ada ini saya menggunakan paralon kecil. Dan untuk panah-panahnya saya menggunakan dari tusuk sate yang digulung menggunakan pita. Semua bahan yang digunakan saya tutup kembali, saya bungkus dengan menggunakan kertas berwarna. Assalamualaikum, perkenalkan saya Kalian Nazari, kelas 11 Kimia Industri A. Saya akan menjelaskan tentang diagram alir pembuatan sabun proses kontinu. Pertama-tama, bahan sabun berupa lemak dan katalisator zinc oxide dimasukkan ke tangki pencampur dengan disertai pemanasan atau steam sampai lemak tercampur dengan katalis. Lalu campuran tersebut dialirkan ke hidrolizer dengan ditambahkan air panas dari atas tangki. Pada proses ini terjadi hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserin. Lalu gliserin dialirkan ke evaporator untuk dipekatkan dan didapatkan gliserin padat. Nah, dari hidrolizer masih ada yang dialirkan, yaitu asam lemak. Asam lemak dialirkan menuju ke flash tank. Flash tank berfungsi untuk menurunkan tekanan uap, memekatkan asam lemak, dan membuang uap yang terkandung pada asam lemak. Lalu asam lemak dialirkan menuju ke heat exchangers untuk dipanaskan. Hasil dari heat exchangers yaitu asam lemak panas, kemudian dialirkan menuju ke menara vakum atau high vacuum still. Asam lemak diuapkan untuk memisahkan antara asam lemak dan juga residu yang akan ditampung di tangki penampung untuk didaur ulang kembali. Sedangkan asam lemak dialirkan kembali ke kondensor, lalu didinginkan sehingga terjadi pengembunan asam lemak. Setelah terjadi pengembunan asam lemak, lalu asam lemak dialirkan kembali ke distillate receiver. Setelah dari distillate receiver, asam lemak dialirkan ke mixer dengan dipompa dan ditambah caustic soda atau NaOH. Di sini terjadi proses saponifikasi atau proses pembuatan sabun. Hasil reaksi tersebut dialirkan menuju ke tangki sabun. Pada alat ini terjadi proses agar sabun lebih homogen dan ditambahkan dengan zat berupa zat aditif. Kemudian sabun dikemas melalui konvensional finishing bar. Pada konvensional ini, sabun dipotong dan dikemas sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Jika dilakukan proses lanjutan, dari tangki sabun dialirkan dengan pompa bertekanan tinggi ke heat exchangers untuk dipanaskan dengan menggunakan steam. Lalu setelah itu dialirkan kembali menuju ke flash tank. Di flash tank terjadi proses pemisahan antara uap dan sabun. Setelah itu, sabun dialirkan ke freezer dengan dialiri udara bertekanan. Setelah didinginkan, sabun dialirkan ke tempat pemotongan dan pencetakan, lalu menghasilkan produk berupa aerated soap. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.